Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka dengan kode saham IPCC. Sejarahnya, perusahaan ini memulai bisnis pada bulan November tahun 2007 sebagai unit bisnis strategis dari Pelindo II yang ditugaskan untuk mengelola terminal kendaraan seluas 7,38 hektar di Pelabuhan Tanjung Priok yang berkapasitas 200.000 unit kendaraan per tahun. Pada bulan November tahun 2012, Pelindo II resmi memisahkan unit bisnis strategis tersebut menjadi anak usaha dengan nama PT Indonesia Kendaraan Terminal. Pada tahun 2014, selain melayani bongkar muat kendaraan untuk diekspor ke negara lain, perusahaan ini juga mulai melayani bongkar muat kendaraan untuk dikirim ke pulau lain di Indonesia. Pada saat itu, terminal kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok telah diperluas menjadi 16,9 hektar dan berkapasitas 400.000 unit kendaraan per tahun. Pada bulan Juli tahun 2018, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu, terminal kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok telah diperluas menjadi 31 hektar dan berkapasitas 700.000 unit kendaraan per tahun. Pada bulan Desember tahun 2018, perusahaan ini mulai mengelola terminal kendaraan di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Pada tahun 2021, pasca penggabungan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, nama Pelindo II pun diubah menjadi Pelindo. Pada tahun 2022, mayoritas saham perusahaan ini diserahkan ke Pelindo Multi Terminal yang sengaja didirikan sebagai subholding di internal Pelindo yang bergerak di bidang pengelolaan terminal non-peti kemas. PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka adalah anak usaha dari Pelindo Multi Terminal yang bergerak di bidang pengelolaan terminal kendaraan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini juga memiliki kantor cabang di Medan, Pontianak, dan Makassar. Info dan faktanya, entitas usaha PT Pelabuhan Indonesia yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka melakukan penanganan bongkar dan muat kapal DLN Mandalika dengan rute Balikpapan Tanjung Priok di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal DLN Mandalika berisi sebanyak 111 unit muatan dan 41 unit bongkaran, dengan komoditi kendaraan bermotor dan alat berat yang dilakukan bongkar muat dalam waktu kurang dari 12 jam. Terminal Internasional PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka sukses melakukan bongkar muat kendaraan CBU asal pabrikan Hyundai, Korea Selatan. Layanan tersebut disebut first time call karena kapal yang bersandar di dermaga IPCC ialah kapal yang datang langsung dari Pelabuhan Ulsan, Korea Selatan. Kapal tersebut datang ke Tanjung Priok sebelum ke Pelabuhan Hambantota. Anak usaha Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka telah menangani impor ribuan unit mobil listrik berbasis baterai asal China, BYD Auto Co Limited ke Indonesia. Guna menghadapi lonjakan impor dan ekspor kendaraan, IPCC tengah mempersiapkan sistem digital PTOSC, bongkar muat terintegrasi yang dikembangkan bersaham entitas Pelindo lainnya, yakni ILCS. PT Pelindo Multi Terminal Group melakukan aksi kolaborasi penanaman 30.000 bibit mangrove di Sungai Undang, Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah. SPMT Group yang terdiri dari PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP Non-Peti Kemas serta PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka melakukan penanaman bibit mangrove lanjutan di area seluas 10 hektar. Beberapa layanan yang dimiliki IPCC sejauh ini diantaranya adalah Steve Doring, yaitu menyediakan pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya baik di terminal internasional maupun domestik. Displacement,
yaitu menyediakan pelayanan operasi pemindahan kargo dari lapangan penumpukan dan gedung parkir menuju buffer area atau sebaliknya baik di terminal internasional maupun domestik. Receiving, yaitu menyediakan kegiatan penerimaan unit secara sistem Kartos dengan AutoGate System dan verifikasi dokumen oleh pihak Bea Cukai. Delivery, menyediakan kegiatan pemindahan unit dari last point of rest ke lot lain dan pengecekan unitnya dan supervisi proses pemuatan unit ke atas car carrier oleh driver. Other services, menyediakan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik dan alat bantu untuk alat berat dan spare part. Dengan pemetaan dan operationship terminal kendaraan di area Pelindo serta memiliki pelayanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi enabler terpusat, IPCC menyematkan lokasi operasinya sebagai berikut. Belawan Car Terminal, Tanjung Priok Car Terminal, Makassar Car Terminal, Pontianak Car Terminal, dan Balikpapan Car Terminal. Dengan memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal kendaraan, IPCC secara integrasi dan standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi dan sistematis. Berikut penghargaan yang diraih IPCC, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka menerima penghargaan dalam kegiatan acara penganugerahan OP Award 2021. Adapun IPCC masuk dalam nominasi dan mendapatkan penghargaan dengan kategori terminal terbaik mendukung kampanye anti korupsi. Berkat inovasinya dalam pengembangan bisnis dengan pihak lain, PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka menyabet penghargaan utama dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. Inovasi yang dibuat IPCC adalah Synergistic Collaboration with Hyundai, di mana perseroan berhasil membangun sinergi dan kolaborasi pada pengelolaan terminal kendaraan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok bersama Hyundai Glovis. PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka kembali menorehkan prestasi. 3 penghargaan diraih sekaligus dalam ajang penganugerahan OP Award 2022. Penghargaan tersebut yaitu Terminal Umum dalam mendukung Green Port, Terminal Operator dengan kinerja terbaik dan terminal dengan pendukung kampanye anti korupsi. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki IPCC, yaitu PT Pelindo Multi Terminal memegang kepemilikan sebesar 71,28%. Pelabuhan Indonesia Investama 5,54%. Sugeng Mulyadi 0,02%. Bagus Dwipoyono, 0,01%. Masyarakat non-Warkat, 22,43%. Masyarakat Warkat, 0,72%. Dan saham Treasury, 0%. Emiten berkode saham IPCC ini didirikan pada tanggal 5 November tahun 2022, dengan bisnis usaha bergerak di bidang infrastruktur khususnya transportasi pelabuhan. Perusahaan mulai mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 9 Juli tahun 2018, dengan harga Rp1.640 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 509,15 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp80,69 miliar pada semester pertama tahun 2024, mengalami pertumbuhan 2,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Beban umum dan administrasi berhasil ditekan hingga 41,46% year-on-year, beban keuangan turun 50,2% year-on-year, dan beban operasi lain berkurang 5,6% year-on-year. Lini bisnis pelayanan jasa terminal tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan IPCC, dengan nilai pendapatan mencapai Rp340,97 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan data, total aset IPCC per tanggal 30 Juni tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,87 triliun,
dengan total ekuitas mencapai 1,19 triliun rupiah. Berikut historis dividen yang dimiliki IPCC. Dalam pembagiannya perseroan cukup konsisten terutama setelah era COVID dengan yield rata-rata yang dibagikan cukup besar yaitu 12%, dan menunjukkan tren earning per share meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif memegang peranan sentral sebagai unit bisnis infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Berikut potensi IPCC di masa depan. Pertama, perseroan berencana jajaki kerjasama sejumlah pelayanan yang berada di dalam ekosistemnya pada area BIMPEAGA. IPCC melihat adanya potensi pengembangan kerjasama di wilayah ini. BIMPEAGA sendiri merupakan kepanjangan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area. Sebagai kawasan maritim, BIMPEAGA menawarkan banyak peluang untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kedua, PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka telah menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian Terminal Roro di daerah Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dilakukannya penandatanganan tersebut adalah sejalan dengan rencana ekspansi dari IPCC, sebagaimana telah disampaikan kepada publik, terutama para investor saham IPCC bahwa dalam waktu dekat IPCC akan menambah wilayah operasionalnya. Dan ketiga, IPCC beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya era digital. Maka percepatan implementasi digitalisasi mutlak dilakukan di berbagai layanan. Kemudian implementasi jaringan IT yang telah menyesuaikan dengan master plan di seluruh wilayah kerja IPCC. Selain tentunya penjajakan implementasi analitik, big data dan bisnis intelligence untuk mendukung bisnis masa depan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.